Assalamualaikum warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Sabtu, malam ke-1 Rajab 1442 Hijriah, 12 Februari 2021. Yang pertama ngaji malam ke-55 Kitab Safinatun Najah, yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين خصوصا مولانا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة جميع الأئمة الأربعة المجتهدين ثم إلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon ثم إلى حضرة Syekh Nawawi Banten, Syekh Saleh Darat Semarang, Syekhuna Khalil Bangkalan, ila hadrati al-Imam al-Alim al-Fadil, Syekh Salim bin Samir al-Hadrami, wa al-Imam al-Alim al-Fadil, Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi al-Jawi, ila hadrati Syekhina wa Murabbir Ruhina, hadratus Syekh Maimun Zubair, ila hadrati Ki Al-Haj Junaidi Anas, Ki Al-Haj Abdul Rahim Ahmad, Ki Al-Haj Faqih Imam, Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun alladzi yalzamu lil mayyiti. Pasal sebelumnya adalah pasal menerangkan tentang syarat-syarat khutbah. Lalu pada kali ini kita akan menjelaskan tentang pemulasaraan mayyit ataupun jenazah. Faslun utawi kiku fasal. Alladzi utawi perkara. Alladzi utawi perkara yalzamu kang wajib. Alladzi utawi perkara yalzamu kang wajib. Wajib lil mayyiti kadue mayyit. Lil mayyiti kadue mayyit, tentu mayyit yang muslim. Alladzi utawi perkara yalzamu kang wajib lil mayyiti kadue mayyit kang muslim. Iku arba'u khisalin papat piro-piro tingkah.
iku arba'u khisalin papat piro-piro tingkah. Pasal menerangkan tentang kewajiban bagi orang muslim dalam hal ini adalah wajib kifayah. Artinya wajib kifayah ketika sudah ada orang muslim yang melakukan, maka gugur bagi yang lainnya. Nah, kewajiban secara kifayah bagi orang muslim yang masih hidup terhadap mayit ataupun jenazah dalam hal pemulasaraannya, dalam hal pemulasaraan jenazah. Yang wajib bagi orang yang masih hidup, ini tentu bukan yang mayitnya. Wajib bagi orang mukmin, orang muslim yang masih hidup secara kifayah, wajibnya adalah wajib kifayah terhadap jenazah atau mayit muslim. Ada 4 kewajibannya. Pertama, ghusluhu atau ghusluhu boleh. Ghusluhu ngadusi mayit. Ghusluhu rupane ngadusi mayit boleh. Ghuslihi juga boleh. Boleh dibaca ghusluhu, boleh ghuslihi wa takfinihi juga boleh. Saya akan membaca ghusluhu siji ngadusi mayit, wa takfinuhu ngafani mayit, wa takfinuhu lan ngafani mayit, wassalatu lan nyolati alaihi ingatase mayit. Wassalatu lan nyolati alaihi ingatase mayit, wa dafnuhu lan mendem mayit, wa dafnuhu lan mendem mayit atau ngubur mayit. Kewajiban secara kifayah bagi orang muslim yang masih hidup dalam hal pemulasaraan mayit itu ada 4 kewajibannya. Yang pertama, memandikan, setelah itu mengkafani, mensolati, dan menguburkannya. Itu kewajiban. Wa ammal kafir fala yajibu ghusluhu bal huwa jaizun mutlaqan. Adapun terhadap jenazah non muslim, jenazah terhadap non muslim, maka tidak ada kewajiban untuk memandikannya. Kemudian boleh tidak, misalkan keluarganya pengen dimandikan, minta bantuan sama orang muslim, orang Islam, boleh. Kalau mensolati sih boleh, tidak. Kalau memandikan masih diperbolehkan, dan jenazah non muslim kita mandikan boleh, tidak haram. Tapi kalau mensolati haram hukumnya. Mengkafani boleh nggak terhadap non muslim? Boleh. Terutama terutama non-muslim dhimmi atau biasa diistilahkan dengan kafir dhimmi. Orang-orang kafir yang berada dalam kekuasaan orang Islam dan berdamai dengan orang Islam. Itu bahkan di sini wajib untuk mengkafaninya. Menguburkannya juga wajib. Adapun memandikan atau mensolati, memandikan boleh, mensolati jelas tidak boleh.
Itu dalam hal pemulasaraan jenazah, kewajiban secara kifayah bagi orang muslim. Faslun utawi iki ku fasal. Faslun utawi iki ku fasal aqallul ghusli. Aqallul ghusli utawi paling setitik-setitike ngadusi mayit. Aqallul ghusli utawi paling setitik-setitike ngadusi mayit. Iku ta'mimu badanihi, ngerataaken badane mayit. Iku ta'mimu badanihi, ngerataaken badane mayit. Dirataaken bil ma'i kelawan banyu. Bil ma'i kelawan banyu. Memandikan mayit, memandikan jenazah itu minimal meratakan air ke seluruh anggota badan. Memastikan bahwa air merata ke seluruh badan. Itu minimal memandikan mayit. Boleh diguyur dari mana saja, yang penting air merata. Boleh dari perut, boleh dari kaki dulu, boleh dari kepala dulu. Yang penting air merata ke seluruh anggota badan. Itu minimalnya. Utawi paling sempurna yang ngadusi mayit. Akmaluhu utawi paling sempurna ngadusi mayit. Iku ayyu ghasila. Atau ayya ghasila. Iku ayya ghasila. Yen tambasuh sopo al-ghasil, orang yang memandikan. Wa akmaluhu tawi paling sempurna yang ngadusi mayit iku ayya ghasila. Yen ta mbasuh sopo al-ghasil, sopo wong kang ngadusi. Mbasuh apa? Sau'ataihi ing kemaluan lorone mayit. Kemaluan depan, kemaluan belakang, dubur dan kubul. Ayya ghasila iku yenta ngadusi atau mbasuh sopo wong kang ngadusi mayit mau mbasuh sau'ataihi ing kemaluan lorone mayit. Kesempurnaan memandikan mayit adalah membasuh kedua kemaluannya, dubur maupun kemaluan depan. Di sini dijelaskan duburul mayyiti wa qubulahu. Cara membasuhnya bihilqatin malfufah ala yasari. Si tukang memandikan jenazah tadi dengan memakai tangan kirinya itu dilebet dengan kain, ya. Itu cara sempurnanya. Jadi dia memandikan membasuh kubur, ya, kemaluan depan ataupun duburnya itu dengan tangan kirinya yang memandikan, dan si tangan kiri itu tidak langsung dialasi pakai kain dan sebagainya dan semisalnya, boleh. Jadi biasanya prakteknya si tukang memandikan jenazah tadi dia ngurut, ya, diurut dari atas diurut perutnya supaya kotoran-kotoran itu pada keluar, lalu kemudian dicebokin, dibersihkan dengan memakai tangan kirinya. Yang tangan kirinya ini dialasi dengan kain atau semisalnya. Kalau zaman sekarang mungkin sudah ada sarung tangan, ya dengan sarung tangan, memakai sarung tangan.
dan dengan tangan kiri. Wa ayyuzilalan arep yenta. Wa ayyuzilalan arep yenta ngilangaken sapa al-ghasil. Wa ayyuzilalan yenta ngilangaken sapa al-ghasil wong sing ngadusi mau ngilangaken al-qadhara ing kotoran-kotoran. Al-qadhara ing kotoran-kotoran min anfihi saking hidunge mayit, min anfihi saking hidunge mayit. Pun demikian, di samping membersihkan kotoran pada kemaluan, juga untuk kesempurnaan memandikan, kotoran dalam hidungnya pun juga dibersihkan. Kemudian wa ayyuwaddi'ahu, wa ayyuwaddi'ahu lan yenta wuduni mewudukan, wa ayyuwaddi'a lan yenta muduni mewudukan sapa ghasil mayit, wa ayyuwaddi'a lan yenta mewudukan sapa ghasilhu ing mayit, diwudukan, ya, dimandikan, kemudian diwudukan. Bahkan di sini mewudukan itu sebelum dimandiin, sebagai salah satu kesunahan, ya, diwudukan. Wa ayyudlikalan, ya sama seperti orang hidup, dilakukannya 3 kali dengan tata cara yang tentu menyesuaikan. Wa ayyadlukalan yenta ngosoki sopo ghasil, wa ayyadlukalan yenta ngosoki sopo ghasil badanahu ing awake mayit, badanahu ing badane mayit. Jadi memandikan itu tidak hanya sekedar mengguyurkan air saja, tapi juga menggosok-gosok, ya, menggosok badannya si mayit. Bisidri, medianya ataupun alat yang digunakan untuk menggosok, bisidri atau medianya bisidri kelawan godong bidara. Boleh juga sabun, boleh. Jadi sambil menggosoki kemudian disabuni. Wa ayyasubbal ma'a alaihi, wa ayyasubbalan yenta ngguyuraken sapa ghas. Lalu dalam hal memandikan jenazah ada cara minimal, ada cara maksimal, sempurna. Minimalnya memandikan itu memastikan air merata ke seluruh anggota badan, tanpa harus digosok, tanpa harus dibuangi kotoran, yang penting air merata ke seluruh anggota badannya jenazah. Tapi untuk kesempurnaan memandikan, sebelumnya kotoran pada kemaluan, ya bahkan ada yang saking detailnya kemaluannya itu terus dikulik-kulik. Dan ini maluan depan ataupun kemaluan belakang itu dibasuh terlebih dahulu. Maksimalnya kalau membersihkan kotoran dari kubul maupun dubur, si petugas yang memandikan jenazah tadi melapisi tangannya dengan kain atau sejenisnya. Kalau zaman sekarang bisa sarung tangan. Lalu setelah dihilangkan kotoran-kotoran dari kemaluan, maka juga ada anjuran untuk mengeluarkan kotoran dari hidungnya.
Yang terbuka itu hidup. Setelah itu, tentu ini sebelum dimandikan, diwudukan terlebih dahulu. Sama dengan wudunya orang yang hidup. Kalau bisa dikumur, dikumurin. Kalau tidak bisa, ya dikondisikan seperti apa. Kemudian, di antara kesempurnaan memandikan adalah manakala memandikan jenazah, maka sambil juga menggosok, tentu dengan pelan-pelan ya. Tidak seperti kita kalau mandi, menggosok kadang kencang, tapi kalau menggosoki jenazah itu harus pelan-pelan. Karena si jenazah konon katanya ikut merasakan apa yang ada di luaran sana. Jadi kesempurnaannya adalah menggosoki badan jenazah dengan zaman sekarang dengan sabun dan semisalnya. Dan yang terakhir, supaya memandikan jenazah itu sempurna, maka harus mengguyurkan air secara merata sebanyak 3 kali. Faslun aqallul kaffaini wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.